Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim yang pada pertemuan lalu telah kita bahas muqaddimah, pembukaan yang berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah, surat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang banyak sekali merinci hukum-hukum yang masih global, masih umum di dalam surat Al-Fatihah. Maka banyak sekali hukum-hukum yang dirinci di dalam surat Al-Baqarah. Oleh karenanya, begitu besar perhatian para sahabat terhadap surat Al-Baqarah. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta, riwayat athar berupa balag, yaitu ungkapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, balaghani, telah sampai kepadaku, bahwasannya Ibnu Umar mempelajari atau menghafal surat Al-Baqarah selama 8 tahun. Menghafal sekaligus mempelajari maknanya, kandungannya. Ini riwayat ini diperselisihkan. Sebagian mengatakan riwayatnya dhaif, sebagian mengatakan riwayatnya hasan. Tetapi ada riwayat yang sahih, Ibnu Umar menghafalnya selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Kemudian di dalam kitab Syu'abil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, dikatakan bapak beliau, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, menghafalnya selama 12 tahun. Ya, ini adalah di antara athar riwayat yang menunjukkan betapa agungnya surat ini. Bahkan Al-Hafidh Yusuf Ibn Abdul Bar An-Namari Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang biografi para sahabat sebelum munculnya kitab Al-Isabah karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau membawakan sebuah riwayat Imam Ibn Abdul Bar An-Namari, bahwasannya dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Labid Ibn Rabi'ah Ibn Malik Ibn Ja'far Ibn Kilab Ibn Rabi'ah Ibn Amir Ibn Sa'sa'ah. Beliau adalah, yaitu Labid ini dahulu adalah seorang penyair di zaman jahiliyah. Penyair di zaman jahiliyah. Kemudian beliau mendapati zaman Islam dan beliau masuk Islam. Kemudian beliau berada pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Hidup di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Dan beliau bagus keislamannya. Kemudian karena Umar bin Al-Khattab mengetahui bahwasanya Labid ini adalah seorang penyair,
Yang namanya penyair berarti bahasanya bagus, ya, fasih. Maka beliau meminta kepada Labid agar dia membawakan sebuah syair yang indah. Kemudian Labid ini justru membaca surat Al-Baqarah. Kemudian Umar mengatakan, "Inna mas'altuka an syi'rik." Saya meminta engkau agar engkau membacakan syair. Kenapa engkau justru membaca surat Al-Baqarah? Kemudian beliau mengatakan, "Ma kuntu li'aqula baitan minasyi'ri ba'da idh 'allamani Allahu Al-Baqarah." Saya tidak akan mengucapkan satu bait syair pun, ya, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengajariku surat Al-Baqarah wa Ala Imran dan surat Ali Imran. Maka Umar dibuat takjub, dibuat kagum dengan pernyataannya. Yang tadinya dia adalah seorang penyair yang terbiasa menyusun rangkaian kata-kata yang indah. Tetapi setelah beliau menghafal Al-Quran, yaitu diantaranya surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, beliau tidak mau bersyair lagi. Karena takjub, akhirnya Umar bin Khattab memberikan kepada beliau 2.000 dirham. Kemudian ditambah 500 dirham, 2.500 dirham. Ketika di zaman itu tentu besar nilainya. Kalau sekarang besar tetapi tidak terlalu besar. Karena di zaman itu ya 10 dirham itu satu kambing. 1 dinar, satu kambing. Bandingannya dengan 10 dirham. Kalau sekarang nilainya kecil, ya, dirham sekarang. Berarti 2.500 dibagi 10, 250, kalikan harga kambing. Misalkan harga kambing satu ekornya rata-rata 3 juta, berarti 250 kali 3 juta. Itu nilai yang diberikan oleh Umar bin Khattab kepada seorang yang sangat perhatian terhadap surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini berarti perhatian yang besar terhadap dua surat ini. Jamaah rahiminillah wa iyyakum. Ya, marilah kita masuk ke tafsir dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, telah berlalu tafsir Al-Basmalah, ya, pada pembahasan surat Al-Fatihah. Kemudian Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Firman Allah Ta'ala, Alif Lam Mim. Ini adalah susunan dari huruf-huruf hijaiyah. Ada berapa huruf? 3 huruf. Dibacanya bukan berdasarkan kitabahnya, bukan dibaca alam, tetapi dibaca berdasarkan nama hurufnya. Alif, kemudian lam, kemudian mim. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Ya, disebut sebagai al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang dipotong-potong. Ini jumlahnya di dalam Al-Quran, atau jumlah surat yang dibuka dengan huruf-huruf ini, jumlahnya ada 29 surat. Ya, kita mengetahui Alif, Lam, Mim. Kemudian Alif, Lam, Mim, Shad. Kemudian apa lagi? Alif, Lam, Ra. Kemudian Alif, Lam, Mim, Ra. Yang paling panjang Kaf,
ha, ya, ain, sad. Kemudian apa lagi? Toha, to, sin, mim, yasin, sad. Apa lagi? Hamim, qaf, dan seterusnya. Ya. Jumlahnya berapa tadi? Berapa surat yang dibuka dengan huruf-huruf potongan ini? Ada 29 surat. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama berbeda pendapat. Ya, di kalangan ahli qiraah. Apakah huruf tersebut ini, huruf potongan tersebut dihitung satu ayat atau bukan? Kalau dihitung satu ayat, berarti misalkan alif, lam, mim. Ini satu ayat. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat kedua, misalnya. Atau ikut pada ayat setelahnya. Jadi alif, lam, mim, dzalikal kitab, misalnya, itu dihitung satu ayat. Ini para ahli qiraah berbeda pendapat. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jumhur ulama dari kalangan ahli qiraat menyatakan huruf-huruf ini bukanlah ayat, ya, tidak dihitung sebagai ayat, tetapi ikut pada ayat berikutnya. Ini jumhur ulama. Adapun para ahli qiraah dari kalangan, ya, Kufiyun, orang-orang Kufah, itu menghitungnya sebagai satu ayat. Ya, kecuali dalam beberapa surat seperti Nun. Ya, tapi secara umum setiap huruf-huruf potongan tersebut itu dihitung sebagai satu ayat. Ini orang-orang Kufah. Ya, ahli qiraah dari kalangan ahli Kufah. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Dihitung satu ayat atau tidak. Kemudian mereka juga berselisih nih para ulama tentang maksud dari huruf-huruf potongan tersebut. Mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat, di antaranya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, keduanya memilih tafsir bahwasanya ayat tersebut yang terdiri dari huruf-huruf potongan adalah di antara ayat mutasyabih. Berarti hanya Allah Ta'ala yang mengetahui maksudnya. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti di dalam kitab tafsir beliau, ya, kitab Adwaul Bayan fi Idahi Al-Quran bil Quran, terutama ketika menafsirkan surat Hud, beliau membahas dengan panjang lebar huruf ini. Karena di dalam surat Hud itu ada keistimewaan tersendiri yang berkaitan dengan huruf-huruf tersebut. Maka beliau menambahkan, bahkan dari 4 orang khalifah yang mendapatkan petunjuk, memilih pendapat ini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib memilih tafsir ini. Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ayat-ayat mutasyabih. Ya. Ini dari kalangan para sahabat. Kemudian banyak di antara ulama setelahnya juga memilih pendapat ini. Tentunya yang paling masyhur adalah penulis kitab tafsir Al-Jalalain, ya, 2 orang Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Setiap yang menafsirkan surat yang diawali dengan huruf-huruf potongan ini, maka 2 orang ahli tafsir ini mengatakan
Allahu a'lam bimuradu bihi. Allah yang lebih mengetahui makna ayat ini. Kemudian ulama setelahnya ya di masa mutakhirin juga memilih pendapat ini. Di antara Al-Imam Asy-Syaukani ya di dalam tafsir beliau ya, kitab Fathul Qadir. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya di dalam kitab Tafsir As-Sa'di atau As-Sa'di. Beliau memilih pendapat ini ya. Syekh As-Sa'di mengatakan wa ammal huruful muqatta'ah fi awaili suwar fal aslam fiha as-sukut 'anit ta'arrud li ma'naha min ghairi mustanadin syar'iyyin. Adapun huruf-huruf potongan yang berada di awal pembukaan surat, maka yang lebih selamat kata beliau, kata Syekh As-Sa'di adalah diam ya dari membahas maknanya ya, karena tidak ada sandaran syar'i yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Ma'al jazmi bi annallaha lam yunzilha abathan, tetapi disertai dengan keyakinan bahwasannya Allah tabaraka ta'ala tidak mungkin menurunkan ayat tersebut secara sia-sia. Tidak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Ya. Bal li hikmatin la na'lamuha. Bahkan Allah menurunkan ayat tersebut karena hikmah yang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Jadi ini adalah pendapat pertama. Tidak membahas maknanya. Allah yang lebih mengetahui maknanya. Ini adalah pendapat apa tadi? Jumhur para salaf dari kalangan sahabat dan beberapa ulama yang telah kita sebutkan. Ya, di antara ulama belakangan tadi siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini pendapat yang pertama. Ya, termasuk di antara ayat-ayat mutasyabih. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Adapun pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya huruf-huruf potongan tersebut bukan ayat mutasyabih. Ya. Hanya saja mereka berselisih juga bagaimana cara memahaminya. Sebagian memaknainya. Ya. Sebagian mengatakan tidak ada maknanya, tapi bukan mutasyabih. Memang huruf. Ya, bukan mutasyabih, tetapi memang tidak ada maknanya. Kalau tadi kan apa? Menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendapat yang kedua ini terbagi menjadi 30 pendapat. Ya. Jadi ada dua pendapat. Pertama disebut sebagai ayat mutasyabih, yang kedua bukan mutasyabih. Ya, tetapi pendapat kedua ini terbagi menjadi 30 pendapat. Ini disebutkan oleh para ulama. Tentunya tidak mungkin kita bahas semuanya, ya. Kenapa saya sering ya menyatakan di sini ada beberapa pendapat, ya, bahkan bukan dalam masalah tafsir saja, di dalam masalah fikih dan lain-lain. Juga saya sebutkan beberapa pendapat. Tentunya bukan untuk diamalkan semuanya, ya. Bukan untuk diamalkan semuanya. Misalkan dalam suatu permasalahan fikih ada 5 pendapat. Tentu yang kita amalkan berapa? Tentu 1 pendapat. Bahkan harus meyakini ya, pendapat yang kita amalkan adalah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Tetapi kenapa dibawakan? Ini dalam rangka menyikapi pendapat yang beda. Agar diketahui di dalam permasalahan ini ada khilaf, perselisihan yang muktabar, yang diakui. Jadi jangan sampai ya seorang memilih satu pendapat kemudian mengingkari pendapat yang lain, padahal permasalahan ijtihadiyah. Jadi bukan untuk mengamalkan semuanya, tetap satu yang diamalkan, bahkan itu yang diyakini sebagai pendapat yang benar. Tetapi bagaimana menyikapi pendapat yang beda? Nah, di sini kan berkaitan dengan sikap. Ya, kalau seorang mengamalkan suatu ya perkara tidak dengan keyakinan, ini keliru. Bagaimana mungkin seorang mengamalkan yang tidak diyakininya? Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Antara mengamalkan, yang kedua mengetahui perbedaan pendapat. Ya.
Karena yang namanya permasalahan fikih adalah permasalahan ijtihadiyah. Beda dengan permasalahan ijma. Yang namanya ijma berarti sepakat, tidak boleh ada perbedaan. Makanya jangan sampai ada pernyataan bagaimana hukum sholat 5 waktu menurut mazhab Hambali. Ini keliru pertanyaannya. Karena sholat 5 waktu adalah ijma wajibnya. Ya, jadi bukan itu pembahasan fikih. Tetapi pembahasan fikih adalah misalkan apa hukum sholat witir. Apakah hukumnya sunnah? Apakah hukumnya wajib? Disitulah pembahasan fikih. Ya, jadi penuh dengan ijtihad, dalil yang bisa ditarik kemungkinan A, kemungkinan B, tetapi tetap memiliki sikap memilih, hanya menyikapi yang berbeda. Apabila ini didasarkan atas ijtihad, maka disitulah ada keluasan. Ya, jadi bukan bergampang-gampangan, tetapi tidak mudah menyalahkan. Punya sikap tentunya. Kalau nggak punya sikap, ya musibah. Bagaimana dia beramal tanpa keyakinan? Ya, jadi dua hal yang berbeda. Makanya, ya, para ulama ketika membagi dalil, pertama adalah dilihat dari sisi kemuliaannya, mana yang paling mulia. Maka pertama diurutkan Al-Quran, karena kalamullah. Pertama adalah Al-Quran, karena kalamullah. Yang kedua, As-Sunnah, karena kalamnya Nabi SAW. Yang ketiga adalah ijma, karena kesepakatan para ahli ilmu ya pada setiap masa. Yang keempat adalah Al-Qiyas, karena ini adalah ijtihad. Ini dari sisi kemuliaan. Jelas nomor satu adalah Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah. Tetapi kalau dari sisi kekuatan hukum, yang pertama adalah ijma. Karena ijma tidak dihapus hukumnya. Kekuatan hukum. Ijma itu Al-Quran, Sunnah, yang dipahami dengan pemahaman yang sepakat. Itu ijma. Tidak mungkin ada ijma kecuali pemahamannya telah disepakati. Maka urutan pertama, dari sisi kekuatan. Yang kedua, Al-Quran. Yang ketiga, As-Sunnah. Yang keempat, baru Qiyas. Saya ketika itu pernah menerangkan seperti ini. Ya, di suatu masjid pernah menerangkan seperti ini. Mungkin yang mendengar sebagian ngantuk atau kurang perhatian, salah paham. Dikiranya saya mengatakan, berarti antum menganggap ijma lebih mulia dari Al-Quran. Ini keliru. Ya, salah paham. Padahal saya lagi membahas kekuatan hukumnya, bukan membahas kemuliaannya. Ya, dua hal yang berbeda. Ya. Karena ijma pasti dari Al-Quran dan Sunnah yang disepakati. Adapun dalil Al-Quran, ada kalanya ulama A mengambil ayat Al-Quran, kesimpulannya tidak sama. Padahal ayatnya sama. Ya, padahal ayatnya sama. Nah, ini adalah diantara apa? Kenapa para ulama berbeda pendapat? Cara memahaminya yang berbeda. Disitulah perlu berlapang dada. Ya, tetap punya sikap memilih, tetapi menyikapi yang beda. Apabila telah diketahui muktabar, diakui ada khilaf, maka di situ adalah ruang untuk ya bertoleran. Kembali kepada masalah surat yang dibuka dengan huruf potongan, ya. Pendapat yang kedua berarti bukan ayat apa? Bukan ayat mutasyabih. Nah, ini banyak. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merangkum baik yang dikaitkan dengan mutasyabih ataupun yang kedua. Dari 30 pendapat tadi menjadi 4 pendapat terkuat. Dirampingkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Yang pertama, sebagian menyatakan huruf-huruf tersebut adalah di antara nama bagi Allah Azza wa Jal, ya. Atau huruf-huruf tersebut adalah di antara nama surat. Atau huruf-huruf tersebut maknanya adalah isyarat, ya, tentang
lama masa umat ini, dan seterusnya. Ini bagi yang berpendapat apa? Dimaknai. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya. Ya, bukan mutasyabih tapi tidak ada maknanya, diketahui hanya sekedar huruf hijaiyah. Ya, laisa laha ma'nan itlaqon. Ini yang kedua. Yang pertama tadi menentukan maknanya, sebagian mengatakan ini adalah di antara nama Allah, atau ini adalah di antara nama surat, atau ini adalah isyarat tentang masa lamanya umat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada maknanya secara mutlak. Ya, namanya alif, ya, lam, mim. Ini huruf hijaiyah, tidak bisa dimaknai. Tetapi diketahui itu adalah huruf hijaiyah, huruf yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab untuk menyusun kata. Kemudian kata disusun menjadi kalimat, ya, dan seterusnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, memiliki makna, tetapi Allah yang lebih mengetahui maknanya. Ya, Innal Qur'an la yumkin an yunazzal illa bimakna. Mereka mengatakan Al-Quran tidak mungkin diturunkan kecuali memiliki makna. Hanya saja maknanya Allahu a'lam. Ya, ini yang ketiga. Adapun yang keempat, at-tawaqquf. Kita tidak mengetahui apakah ini ada maknanya atau apakah tidak ada maknanya. Maka semuanya serahkan kepada Allah. Jadi mirip dengan yang ketiga. Kalau ketiga ada maknanya, hanya Allah yang mengetahui. Yang keempat, kita tidak mengetahui ada maknanya atau tidak. Yang jelas hanya Allah yang lebih mengetahui. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka beliau memilih pendapat yang kedua. Ya, apa pendapat yang kedua? Ya, kata beliau, wa asahul aqwal fiha al-qaul ats-tsani. Pendapat yang paling benar, kata beliau. Ini tarjih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah pendapat yang kedua. Wa huwa annaha hurufun hijaiyah laisa laha ma'nan 'alal itlaq. Ini adalah huruf-huruf hijaiyah yang tidak ada maknanya secara mutlak. Dan ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia, murid dari sahabat yang disebut sebagai Habrul Ummah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa muridnya yang paling terkenal? Yang kemarin kita bahas. Mujahid, ya, rahimahullah taala. Ini diriwayatkan dari Mujahid, ya. Di antara hujjah pendapat ini, beliau mengatakan annal Qur'an nazala bilughatil Arab. Ya, annal Qur'an nazala bilughatil Arab. Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Ya. Wa hadzal huruf laisa laha ma'nan fil lughah al-arabiyyah. Sedangkan huruf-huruf ini kalau di dalam bahasa Arab tidak ada maknanya. Ya. Alif, lam, mim. Enggak ada di dalam bahasa Arab maknanya. Ya. Kecuali tadi yang merinci. Alif maknanya adalah Allah, lam maknanya adalah Jibril misalkan. Mim maknanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini kalau kita kembalikan ke bahasa Arab tidak ada maknanya. Ya. Huruf hijaiyah ada alif, ada ba, ada ta, ada tha, jim, ya, ha. Ini semuanya huruf hijaiyah. Ya, tidak ada maknanya, ya. Kemudian kenapa dibawakan ya huruf-huruf tersebut? Padahal secara bahasa Arab tidak ada maknanya, ya. Kita mempersempit, memilih pendapat yang kedua, ya, untuk mempersempit. Tentu kalau dibahas semua nanti nggak akan selesai, ya, biar kita mengikuti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa huruf-huruf tersebut didatangkan di dalam Al-Quran? Padahal tidak ada makna di dalam bahasa Arab, ya. Maka diterangkan hikmah dari huruf-huruf tersebut. Kenapa dibawakan? Ya, beliau menukil dari ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim. Kemudian murid yang lainnya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kemudian sekelompok ya dari kalangan ahli tafsir. Kenapa
tidak ada maknanya. Kenapa dibawakan di dalam Al-Quran? Maka maknanya adalah, atau hikmahnya adalah, huwal isyarah ila bayani i'jazil Qur'anil azim. Ya, ini sebagai isyarat tentang keterangan i'jaz, kemukjizatan Al-Quran Al-Azim. Ya. Wa anna hadzal Qur'an lam ya'ti bi kalimatin aw bi hurufin kharijah an nitaqil bashar. Al-Quran ini ya tidak datang dengan kalimat atau huruf-huruf yang keluar dari ucapan manusia pada saat itu, ya. Berarti Al-Quran datang dengan bahasa yang dipakai di zaman turunnya Al-Quran tersebut, itu oleh orang-orang Arab, ya. Bukan bahasa selain bahasanya orang-orang yang ketika itu Al-Quran turun, tetapi memang bahasa mereka, bahasa sehari-hari. Wa ma'adzalik faqad a'jazahum. Meskipun demikian, ternyata apa? Mereka tidak bisa ya membuat yang semisal dengan Al-Quran. Padahal begitu banyak para penyair, ahli balaghah, penyair yang sangat fasih, membuat syair yang indah, tetapi tidak bisa membuat yang semisal Al-Quran. Maka didatangkan huruf-huruf seperti ini, nun, qaf, ya, alif, lam, mim. Ini sebagai isyarat. Ini Al-Quran adalah sebagaimana ya bahasa atau diturunkan dengan bahasa yang kalian pakai. Silahkan kalian membuat yang semisal Al-Quran. Berarti apa? Dalam rangka menantang orang-orang kafir Quraisy ketika itu untuk membuat yang semisal Al-Quran. Bisakah mereka membuat yang semisal Al-Quran? Ternyata mereka tidak mampu. Padahal bahasanya tidak keluar dari bahasa mereka. Ya. Jadi sebagai apa? Isyarat tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran melemahkan. Ya. Al-Quran melemahkan. Makanya umumnya setelah penyebutan ayat-ayat potongan ini biasanya disebutkan tentang keistimewaan Al-Quran. Misalkan alif, lam, mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Menunjukkan apa? Ya. Kekhususan Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tentang Al-Quran. Kemudian apa lagi? Shad wal Quran ya dzikr ya Shad wal Quran dzikr, penyebutan tentang Al-Quran. Atau Qaf wal Quranil Majid ya alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Jadi tentang Al-Quran ini kebanyakannya dari 29 surat, kebanyakannya setelah menyebutkan huruf ini, disebutkan tentang kekhususan Al-Quran. Walaupun ada dalam beberapa surat, tidak menyebut tentang Al-Quran secara langsung. Ya. Di antaranya di dalam surat Maryam. Ya, Allah berfirman, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Tidak langsung menyebutkan tentang Al-Quran. Ya. Tetapi datang setelahnya di dalam surat ini, surat Maryam, kekhususan Al-Quran dari sisi yang lain. Yaitu apa? Penyebutan tentang kisah orang-orang sebelum kita. Maka disebutkan, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah penyebutan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Penyebutan tentang kisah. Memang tidak disebutkan tentang Al-Quran secara langsung, tetapi penyebutan kekhususan Al-Quran dari sisi Al-Quran menyebutkan kisah-kisah umat terdahulu. Ya. Kemudian di dalam surat Rum, ya alif lam mim, ghulibatir Rum. Ya. Telah dikalahkan bangsa Romawi, ya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Pada negeri yang terdekat, ya, yang terdekat, ya. Telah dikalahkan bangsa Romawi, yaitu
di negeri yang terdekat dengannya. Kemudian setelah kalah, mereka akan menang, ya. Fi bid'i sinin, pada beberapa tahun. Ya, bida ya bilangan antara 3 sampai 9. Beberapa tahun mereka akan menang. Ini memang tidak menyebutkan Al-Qur'an secara langsung, tetapi apa? Menyebutkan kekhususan dari Al-Qur'an, yaitu kabar tentang perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, kabar tentang yang akan terjadi, ya. Perkara yang akan datang padahal belum terjadi tapi disebutkan akan terjadi. Ini adalah di antara kekhususan Al-Qur'an, ya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut, ya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah, ya, manusia akan mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan saja, dibiarkan saja mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji, ya. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja mereka mengatakan kami beriman, ya, padahal mereka belum diuji? Ini kan tidak menyebutkan Al-Qur'an secara langsung, ya. Tetapi menyebutkan tentang, ya, kekhususan Al-Qur'an, yaitu, ya, kisah, ya, walaqad fatannal ladzina min qablihim, maka dan sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka, ya. Fala ya'lamanallahu alladzina sadaqu, agar Allah mengetahui, ya, siapa di antara orang-orang tersebut yang benar imannya. Kami uji orang-orang sebelum mereka. Berarti menunjukkan apa? Kekhususan Al-Qur'an yang menceritakan kisah-kisah umat sebelumnya. Ya. Ini adalah tadi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hikmah dari penyebutan huruf-huruf tersebut adalah menunjukkan apa? Menampakkan kemukjizatan Al-Qur'an, ya. Karena dihadapkan kepada orang-orang ahli bahasa yang lisannya paling fasih tetapi tidak mampu menandingi Al-Qur'an. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa yakum. Kesimpulan tadi dari pembahasan huruf-huruf hijaiyah yang diletakkan di awal surat, kesimpulannya adalah wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf-huruf tersebut pada beberapa surat untuk menunjukkan, ya, keterangan tentang i'jaz, ya, kemukjizatan Al-Qur'an di dalam lafaz-lafaznya, di dalam kandungan makna di dalamnya. Kemudian sebagai tantangan bagi orang-orang, ya, khususnya ketika itu adalah orang-orang Arab yang mereka adalah di antara para ahli bahasa, ahli balaghah. Ternyata Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Bersamaan dengan hal tersebut, mereka tidak mampu, ya, membuat atau melakukan, ya, yang semisal Al-Quran. Tetapi Al-Quran ini, meskipun, ya, tadi dikatakan hanya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, tetapi kalau dikatakan Al-Quran, setiap huruf memiliki keutamaan. Ya, sebagaimana
Nabi SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Ya, walakin alif harfun. Akan tetapi alif satu huruf. Walam harfun. Lam satu huruf. Wa mim harfun. Dan mim adalah satu huruf. Jadi mendapatkan kebaikan. Makanya ada pembahasan kalamullah. Firman Allah Ta'ala. Ada dua jenis kalamullah. Yang pertama, yang membacanya dianggap sebagai ta'abbud beribadah. Yaitu Al-Quran. Setiap huruf tadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Tetapi ada kalamullah yang lain. Yang membacanya bukan dianggap sebagai ibadah dari sisi membacanya. Yaitu haditsun qudsiyun. Firman Allah Ta'ala, hadis qudsi. Tetapi apabila seseorang membaca hadis qudsi, tidak mendapatkan pahala sebagaimana membaca huruf di dalam Al-Quran. Cuma dua-duanya adalah firman Allah Ta'ala. Dari mana pahalanya? Dari sisi mempelajari hadis secara umum. Bukan dari membacanya. Adapun Al-Quran, setiap huruf dinilai berpahala. Ya. Makanya Nabi SAW meriwayatkan dari Robnya. Atau Allahu Azza wa Jal. Ini dalam hadis. Berarti Allah berfirman. Ya. Seperti hadis qudsi yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Qasamtus salat. Kata Allah Tabaraka Ta'ala, aku telah membagi salat. Itu surat Al-Fatihah. Ini kan hadis qudsi. Firman Allah Ta'ala tetapi tidak memiliki ya keutamaan sebagaimana keutamaan Al-Quran. Adapun Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis qudsi, kata para ulama, maknanya dari Allah, lafaznya adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya firman Allah Ta'ala. Ini adalah ya pembahasan yang berkaitan dengan ya huruf hijaiyah yang diletakkan di awal surat atau beberapa surat di dalam Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Dzalikal kitab. Dzalika di sini ada isim apa? Isyarah. Ya. Yang menunjukkan apa? Untuk penunjuk jarak jauh. Dzalika. Ya, asalnya maknanya itu. Dzalikal kitabu. Kitab itu. Tetapi para ahli tafsir memaknai yang dimaksud kitab itu adalah kitab ini. Ya. Kitab itu maknanya adalah hadzal kitab. Kitab ini. Kenapa menggunakan isyarat jarak jauh? Ya. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan ketinggian Al-Quran. Menunjukkan maknanya yang luas. Kandungannya yang luas. Jauh ke depan. Berarti luas maknanya. Kitab itu. Padahal kitabnya di depan kita misalkan. Kitab ini. Ya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. La roiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan zalikal kitab. Al-Quran disifati sebagai kitab. Padahal ketika turun ayat ini, turun surat Al-Baqarah, Al-Quran belum dibukukan sebagai mushaf. Ya. Tapi disebut zalikal kitab. Kitab ini. Padahal makna kitab apa? Kan ada huruf apa?
kaf, ta, ba. Jadi apabila di dalam bahasa Arab tersusun dari huruf kaf, ta, dan ba, itu mengandung makna ad-dhammu wal jam'u, yang mengumpulkan dan yang menggabungkan. Ya. Makanya untuk menunjukkan ya sekumpulan pasukan berkuda disebut al-katibah. Ra'aitul katibah. Aku melihat sekelompok pasukan berkuda, atau aku melihat kumpulan kuda. Kalau dikatakan takattaba banu fulan, maka bani fulan sedang berkumpul. Berarti kitab maknanya adalah ad-dhammu wal jam'u, yang mengumpulkan dan yang menggabungkan. Berarti ini isyarat bahwasanya Al-Qur'an nanti akan dibukukan sebagai mushaf. Ya. Maka para sahabat berijtihad, ya. Walaupun di awal-awal terjadi sedikit perselisihan ya antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zalikal kitabu. Kitab itu, kitab ini tinggi kedudukannya, luas jangkauannya, luas kandungannya. Zalikal kitabu. La raiba fihi. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Raib. Ya. Raib maknanya adalah, asalnya adalah al-qalaq wal idtirab. Jadi keraguan yang disertai dengan rasa cemas, rasa khawatir, dan kebingungan. Itu raib. Jadi bukan sekedar asyak. Kalau asyak adalah ragu-ragu, raib lebih parah lagi. Ya, bingung, cemas, takut. Ya, bersatu di dalam keraguan. Al-Quran disifati la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, di sini ada pembahasan lam di sini nafi yang meniadakan, berarti maknanya adalah khabar. La raiba, tidak ada keraguan. Atau maknanya adalah an-nahyu, larangan. Jadi bagaimana kalau maknanya larangan? Khabar maknanya larangan. Jangan engkau ragu terhadap Al-Quran. Nah, itu khabar tapi maknanya adalah larangan. La raiba. Ada yang mewakafkan di la raiba atau la raiba fihi. Dua-duanya boleh. Hanya beda nanti di pembahasan ya i'rabnya, ya. Ini berkaitan dengan apa? Wakafnya, ya. Sebagian mengatakan la raiba, ya. Berarti di sini ada kalimat yang dibuang, ya. Khobar dari lam di sini. Kalau di dalam bahasa Arab suka ada kalimat yang dibuang di dalam ucapan, tapi kandungannya ada, ya. Tentu yang belajar nahwu paham, ya. Maka saya tidak bahas, ya. Langsung bahas maknanya saja. Intinya boleh dibaca dzalikal kitabu la raib, ya. La raib boleh di sini. Berarti nanti ada kalimat yang dibuang setelahnya. Atau la raiba fihi, baru hudal lil muttaqin, ya. Tadi dikatakan apa? La raiba di sini kabar. Tidak ada. Berarti kabar tentang penafian dari raib, dari ragu-ragu. Dari keraguan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Berarti kebalikannya apa? Yang ada hanyalah keyakinan. Nah, yang ada adalah keyakinan di dalam Al-Quran. Dan pengungkapan kabar yang maknanya terkadang larangan atau terkadang perintah, itu banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tentang iddah, yang masa menunggu, ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, dan orang-orang perempuan-perempuan, ya. Wal mutallaqat,
perempuan-perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka menunggu ya selama 3 quru. Ini kan kabar ya. Maka maknanya apa di sini? Maknanya adalah perintah. Hendaklah mereka menunggu ya selama 3 quru. Nah, para ulama berbeda pendapat. 3 quru itu 3 apa? 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi di sini adalah kabar. Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mereka menunggu selama 3 quru. Kabar maknanya perintah. Menunggulah ya atau tunggulah sampai 3 quru ya. Ini banyak. Atau tadi larangan yang diungkapkan dalam bentuk peniadaan. La raiba fihi. Tidak ada keraguan padanya. Janganlah ada keraguan. Nah, itu maknanya. Walaupun ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya fihi nadhar. Ini ada perlu ditinjau ulang. Karena hukum asal ayat di dalam Al-Quran adalah dikembalikan kepada makna secara lahiriahnya. Ya, secara lahiriahnya. Tapi inilah tafsir. Ya. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat ini. Tapi intinya adalah Al-Quran adalah ya tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada hudan yang artinya petunjuk. Ya. Hidayah ada berapa jenis? Ada 2 jenis ya sebagaimana telah kita bahas di dalam surat Al-Fatihah. Hidayah yang sifatnya al-bayan wal irsyad. Sebagai apa? Sebagai keterangan, sebagai anjuran, sebagai ya saran terhadap sesuatu. Itu disebut sebagai hidayah. Artinya datang suatu ilmu. Apakah engkau mau mengikuti ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut? Ini disebut sebagai hidayah. Ya. Ya sebagaimana firman Allah Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Berarti apa? Telah datang keterangan. Siapakah yang mau mengikuti petunjuk ini? Ada kalanya orang mau mengikuti, ada kalanya tidak mau mengikuti. Ini hidayah yang sifatnya al-irsyad atau al-bayan, keterangan maknanya. Yang kedua adalah yang sifatnya hidayah taufik yang dikaitkan dengan amal, dan ini adalah hak ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang beriman, seorang yang mendapatkan janji ya kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya di antara kebahagiaan tertinggi adalah mendapatkan surga disebabkan karena dia beriman, maka ini adalah hidayah taufik. Hanya Allah yang mampu memberikannya. Di sini dikatakan la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti arah pembicaraan ini adalah kepada orang-orang yang telah beriman, ya, kepada orang-orang yang telah beriman, ya. Takwa yang maknanya adalah ittikhadhu wiqayatin min adzabillahi azza wa jal bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahihi. Yang namanya takwa adalah menjadikan perlindungan, seorang membuat perlindungan, menjaga dirinya dari azab Allah azza wa jal dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Karena disebut satu saja, berarti maknanya mencakup melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Berbeda ketika disebut albir wa taqwa. Maka takwa menjauhi larangan, albir melaksanakan perintah atau melakukan kebaikan. Ini adalah ya tafsir ringkas dari ya surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan kedua, ya. Karena alif lam mim dihitung sebagai ayat menurut ahli Kufah. Alif lam mim
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Adapun di antara faidah-faidah pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pelajaran yang pertama, bayanu uluwil Quran liqaulihi ta'ala dzalika. Yang pertama, ayat ini menunjukkan ketinggian Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala dzalika, isyarat dengan untuk jarak jauh. Berarti menunjukkan apa? Ketinggian kedudukan Al-Quran. Ya. Maka sudah semestinya seorang itu berpegang teguh pada Al-Quran. Ya, sehingga orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, Allah akan meninggikannya. Ya. Allah akan memenangkannya. Makanya Islam senantiasa akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan agama Islam, karena mereka berpegang teguh pada Al-Quran, liyudhhirahu ala dini kullih, untuk memenangkan, agar Allah memenangkan agama Islam di atas seluruh agama di dunia. Ya. Maka Al-Quran disifati sebagai Al-Quran Al-Karim, ya, ayat Al-Quran yang mulia. Di dalamnya terdapat pujian, di dalamnya terdapat keagungan. Ya. Maka orang yang berpegang teguh pada Al-Quran adalah orang yang terpuji, dan dia akan memperoleh keagungan di dunia dan di akhirat. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran kedua, bahwasanya seorang yang mengambil petunjuk dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Setiap orang ya sesuai dengan kadar ketakwaannya, maka setiap dia semakin bertakwa, maka dia semakin ya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Karena ketakwaan itu bertingkat-tingkat. Ya. Setiap orang bertambah ketakwaannya, hendaknya dia semakin mengambil petunjuk dari Al-Quran. Karena Nabi SAW ya pernah suatu ketika mendengar para sahabat mengatakan atau berbincang-bincang tentang bagaimana mereka beribadah. Sebelumnya mereka bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, aku akan berpuasa terus ya sepanjang tahun tanpa berbuka. Maksudnya siang harinya senantiasa berpuasa. Yang satu lagi mengatakan, aku akan sholat malam terus. Kemudian yang ketiga mengatakan tidak akan menikah. Maka Nabi keluar karena mendengar ucapan ini, siapa yang mengatakan ini itu? Ya, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling ya takut kepada Allah. Maka aku sholat malam, aku pun tidur. Aku berpuasa, aku pun berbuka. Dan aku menikahi beberapa wanita. Kemudian Nabi melanjutkan, man rahiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka atau benci terhadap sunnahku, maka bukanlah golonganku. Berarti Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Beliau tentu paling banyak mengambil hidayah dari Al-Quran. Kemudian generasi setelahnya. Sehingga mereka digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan nikmat. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Rabbnya. Ya, minan nabiyyin, dari para nabi, kemudian siddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang syahid, kemudian orang-orang yang salih. Jadi semakin tinggi ketakwaan seorang, hendaknya semakin ya mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kemudian ya satu pelajaran lagi,
ya, saya ringkas saja. Di dalam ayat ini terdapat fadilatut taqwa, keutamaan dari takwa. Wa naha min asbabil ihtida bil Quran. Takwa itu adalah sebab seseorang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya. Wal ihtida bil Quran yashmalul hidayah al-ilmiyah wal hidayah al-amaliyah. Petunjuk dari Al-Quran mencakup petunjuk yang sifatnya ilmiah, pengetahuan, dan petunjuk yang sifatnya amaliyah, yaitu hidayatut taufik. Ya, ini telah kita bahas pada tafsir surat Al-Fatihah. Ya, jadi intinya seorang bisa mendapat petunjuk apabila dia bertakwa kepada Rabb-Nya, itu menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, ini dikaitkan dengan hati. Hati itu ibaratnya seorang raja, ya. Jadi keputusan memang di tangan raja. Tetapi raja memiliki, ya, para pembantunya. Nah, kalau hati sebagai raja, maka para pembantunya itu bisa memberikan saran. Kalau pembantunya baik, maka keputusan dari sang raja itu baik. Maka hati yang terbaik adalah hati orang yang bertakwa, yaitu hatinya para nabi alaihi wassalatu wassalam, kemudian para sahabatnya. Jadi erat sekali ya antara hidayah dengan ketakwaan. Ketakwaan itu diusahakan. Jadi bukan seperti orang-orang Jabriyah yang mereka menganggap dirinya seperti boneka. Allah akan menjadikan seorang sesuai dengan kehendaknya. Betul, semuanya adalah di tangan Allah. Cuma ada usaha. Saya mau taat, saya mau takwa, semuanya kehendak Allah. Saya mau maksiat, juga kehendak Allah. Ini adalah pemahaman Jabriyah. Seakan-akan seorang itu tidak diberikan kehendak. Ya, yang benar, manusia punya kehendak, tapi kehendaknya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau disifati sebagai fa'alun lima yurid, dia melakukan apa yang ia kehendaki. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Tentunya tidak akan kita bahas semua surat Al-Baqarah. Ini ayat-ayat tertentu. Ya, mungkin bagian depan, kemudian nanti ayat-ayat pilihan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.